Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dari S2 PTK 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi chatting client server menggunakan Java NetBeans. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester ganjil tahun 2020-2021 untuk mata kuliah Teknik Jaringan Komputer. Simak terus ya. Send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Nah, baik, setelah membuat desain tampilan dari client server, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang source code dari program aplikasi chatting client server. Yang pertama adalah di sini ada package chatme. Di sini maksudnya adalah folder package-nya itu bernama chatme. Kemudian di sini ada import Java IO buffer reader dan buffer writer. Nah, di sini digunakan untuk membantu input dan output, misalnya untuk mengetik nama, untuk ngetik chat, mengirim chat, atau mengirimkan display nama. Kemudian di sini ada import Java IO exception. Nah, di sini untuk memberitahu apabila terjadi error. Contoh IO exception itu misalkan membutuhkan angka, namun yang dimasukkan adalah huruf, maka program akan memberikan notifikasi berupa keluar error yang menyatakan bahwa tidak bisa dimasukkan angka karena tidak sesuai dengan string yang dibutuhkan. Oke, setelah itu ada input stream reader dan output stream writer digunakan untuk input dan output. Kemudian di sini ada import Java Net Socket dan server socket. Ini digunakan sebagai localhost atau server sendiri untuk Java. Java tidak memerlukan pihak ketiga untuk koneksi. Kemudian di sini ada import Java.net unknown host exception. Nah, berfungsi sama dengan IO exception, namun sama-sama memberitahu adanya error, namun bedanya bukan pada input dan output, melainkan pada servernya. Kemudian di sini ada import Java util logging level. Nah, ini untuk utility jumlah Windows-nya. Kemudian di sini ada import Java util logging logger, digunakan untuk utility jumlah klien, dan import Java Xwing JOption Pane. Di sini otomatis akan tergenerate apabila menggunakan option pane pada desain tampilan pada aplikasi ini bagian memilih server atau klien. Nah, kemudian lanjut ada public class chatme extend Java Xwing JFrame implements runnable. Nah, ini digunakan untuk mendeklarasikan klien dan servernya. Kemudian di sini ada socket
ada soket client, yakni adalah kelas soket untuk client. Ada server soket, server adalah kelas soket untuk server. Kemudian ada buffer reader, adalah buffer reader, server reader, client reader adalah berfungsi sebagai buffered message. Kemudian ada buffered writer, server writer, client writer, ini digunakan untuk buffered typing atau pengetikan. Nah, kemudian ada public chatme, unit komponen. Lanjut. Kita ke kode generate. Nah, yang pertama adalah ada private void button connection action performed. Nah, ini digunakan adalah aksi yang akan dilakukan apabila button itu memiliki variabel sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dalam aplikasi ini ada teks yang berupa hubungkan dan juga putuskan. Nah, di sini ada if button connect get text equal hubungkan dan juga ada putuskan. Nah, dalam aplikasi ini ada button hubungkan dan button putuskan. Nah, apabila button ini dihubungkan, maka client connection-nya dipanggil lalu thread-nya dimulai. Lanjut ke client connection. Nah, client connection. Kemudian di sini ada thread new thread buka kurung this. Nah, ini mendeklarasikan variabel thread dengan variabel baru. Jadi nanti apabila mau menulis dengan codingan baru, T-nya itu tidak perlu huruf besar. Nah, itu seperti merubah deklarasi. Kemudian thread start, maka thread akan dimulai. Nah, kemudian di sini ada button connection set text off. Nah, misal program sudah dijalankan, lalu program login, lalu program itu ingin diputuskan, maka server akan diputuskan secara otomatis apabila mengklik bagian dari server off gitu. Kemudian di sini ada read connection. Nah, read connection ini thread pada button aplikasi ini ada dua, yakni memulai connection dan memutuskan connection. Lanjut ke private void. Nah, di sini ada try. Try ini merupakan logika yang digunakan untuk memulai aksi pada button. Nah, kemudian di sini ada server writer write. Di sini untuk username-nya. Kemudian ada text message. Text message ini untuk mengetik manual. Kemudian ada server writer new line. Nah, setelah memasukkan username dan sudah connect, kita akan menulis secara manual. Kemudian ada server writer flush di sini untuk menggabungkan. Selanjutnya ada catch AO exception. Nah, apabila server tidak nyala, maka akan otomatis error. Seperti itu. Lanjut ke private void. Nah, ya, sebentar. Nah, di sini ada list message add me, text message get text. Nah, apabila kita itu sudah ngechat, nah maka akan muncul per baris. Lalu apabila dijawab akan muncul baris berikutnya. Itu maksud dari list message. Nah, ada di sini private void, CPU connection, item state change. Nah, ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan server lalu menghubungkan klien. Tuh. Kemudian di sini ada if CBO connection ya sampai ke try. Nah, ini langsung ke string IP. Ada string IP J option pane show input dialog. Masukkan alamat IP. Nah, ini maka akan muncul dialog.
apabila akan memasukkan alamat IP. Ada dua pilihan, apakah kita bisa memasukkan alamat IP sendiri atau menggunakan localhost. Nah, kemudian di sini ada client sama dengan new socket IP 2000. Nah, berarti port sudah ada sendiri. Kemudian ada CB connection set enable. Ini untuk menyalakan. Lanjut ke button connection set text putuskan. Nah, berarti ini tulisan akan tergenerate secara otomatis. Nah, oke, di sini ada try ya. Nah, try yang pertama ini berisi try yang kedua, dan try yang kedua berisi try yang ketiga. Nah, di sini ada this set title. Apabila kita menjalankan program, maka yang keluar pertama kali adalah mohon tunggu sebentar, menunggu klien yang connect. Kemudian di sini ada sistem error print gagal membuat server. Nah, apabila kita tidak membuka dua Windows, maka akan keluar notifikasi gagal membuat server. Ada client server accept, ini apabila tidak terjadi error maka server akan diterima. Kemudian ada catch EO action tidak dapat membaca pesan. Apabila terjadi error maka akan keluar tidak dapat membaca pesan. Gitu. Nah, kemudian di sini ada catch IO exception. Nah, apabila try ketiga tadi di atas gagal atau error semua, maka langsung muncul tidak dapat membaca pesan. Error ini harus diperbaiki dulu programnya. Program gagal itu apabila tidak bisa di-run sama sekali. Nah, kemudian di sini ada private void disconnect by client, berarti menunjukkan ke server apabila klien itu memutuskan koneksinya sendiri. Kemudian ada private void stop by server, ini berarti server itu memutuskan koneksinya sendiri. Dan di sini ada, nah ini yang paling penting, public static void main string args. Nah, seperti pada program Java pada umumnya, program Java itu membutuhkan main class yang bisa di-run. Nah, apabila program tidak ada public static void main string args ini, maka program Java tidak akan berjalan. Tapi berbeda dengan Java yang basic, program ini berbasis interface GUI. Nah, kemudian di sini ada new chatme set visible. Nah, nama projectnya bernama chatme dan set visible-nya menunjukkan tampilan true. Apabila kita menjalankan program maka otomatis akan muncul display chatme. Sekali jalan muncul. Kemudian di sini ada list message. Nah, dia akan menerima list message. Kemudian ada logger get logger chatme class get name. Nah, error ini tidak ada notifikasi karena tidak memunculkan teksnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk coding dari aplikasi chatting client server. Nah, selanjutnya saya akan mendemokan atau menjalankan program dari aplikasi chatting client server ini. Nah, yang pertama adalah kita klik run. Nah, kemudian akan muncul tampilan yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang kedua, kita run lagi untuk yang kedua kalinya untuk memunculkan kliennya. Run file. Nah, jadi ada dua ya. Ada satu sebagai server dan satu sebagai klien. Nah, yang pertama kita ke server dulu. Kita ketik nama untuk server admin gitu aja. Kemudian kita nyalakan tombol on. Nah, setelah itu tampilan yang satu kita fungsikan sebagai klien. Kemudian kita masukkan nama klien terus 0. Lalu kita klik hubungkan. Nah, karena di sini komputernya, PC-nya hanya satu, maka kita ketik localhost.
karena kedua server dan klien ini satu komputer, maka diketik localhost. Nah, sudah, kita coba ketikkan. Assalamualaikum. Kemudian kita klik send. Dari server mengirim pesan ke klien berupa pesannya Assalamualaikum dan masuk. Kemudian kita ketik, kita jawab. Kemudian kita kirim dari klien, maka akan muncul di server. Jadi seperti itu. Ini adalah aplikasi chatting klien server menggunakan satu klien. Nah, mungkin itu saja demo pada UTS kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.